Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, rahimakumullah. Salah satu hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wala yusalluna. Nanti akan terjadi terhadap manusia suatu zaman, Ya'ti 'alan nas, suatu zaman, ada mereka yang sholat, tetapi sebenarnya mereka itu tidak sholat. Nah, bagaimana saudara-saudaraku? Kok bisa seperti ini? Mereka sudah sholat, tetapi sebenarnya mereka itu tidak sholat. Artinya sama saja dengan dia tidak sholat. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa saja itu terjadi. Paling tidak pada kesempatan ini ada 5 macam penyebabnya. Jadi ada 5 macam. Yang pertama sekali, dikarenakan seseorang itu sholat tetapi dia masih berhadas besar atau berhadas kecil. Sedangkan syarat sahnya sholat itu yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kenapa dia berhadas besar dan berhadas kecil? Memang dia sudah mandi, sudah berwudu, tapi tidak sempurna mandinya. Tidak sempurna wudunya. Atau tidak sah mandinya, tidak sah wudunya. Karena tidak sesuai dengan rukun syarat daripada mandi itu sendiri atau wudu itu sendiri. Kita tahu bahwa rukun mandi ialah satu niat. Kita berniat bahwa kita mandi wajib, karena ada mandi itu mandi sunat, ada mandi biasa saja, dan juga ada mandi wajib. Kemudian rukun yang kedua dalam mandi itu menyampaikan air ke seluruh tubuh. Nah, kalau ada yang tidak kena air, tatkala kita mandi itu ada yang tidak sampai air di antara anggota tubuh kita itu menyebabkan tidak sahnya mandi kita itu. Maka untuk itu, mari kita sempurnakan mandi. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, tatkala mandi itu, tatkala membasuh kepala itu sampai digosok-gosok sampai ke kulit kepala. Artinya air harus sampai ke seluruh tubuh. Kemudian dia masih berhadas kecil, artinya sama saja dengan dia belum berwudu. Itu juga karena tidak sempurnanya wudu, tidak sampainya air kepada anggota wudu itu. Kita sudah tahu bahwa rukun daripada berwudu itu kita harus membasuh muka kita, harus sampai-sampai, tangan juga begitu, sampai siku. Kalau tidak sampai ke siku, dia tidak sah wudunya. Kemudian menyapu kepala, terus ke telinga dan kaki. Nah, itu harus sampai dan berturut-turut dan diawali dengan niat. Jadi artinya harus kita sempurnakan mandi dan wudu. Karena tidak sahnya sholat orang yang tidak mandi dan tidak berwudu. Artinya dia masih berhadas besar atau berhadas kecil kalau belum sempurna mandi dan wudu itu. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan dikatakan orang itu sholat tetapi mereka itu tidak sholat, karena pada dirinya masih ada najis, pada badannya ada najis, tempat dia sholat itu sendiri ada najis. Maka itu juga harus kita perhatikan, bagaimana jangan sampai ada najis pada badan kita, jangan sampai ada najis pada pakaian kita atau tempat kita tuh sholat sendiri, karena itu bisa membatalkan
sholat kita. Bahkan pernah suatu kejadian, yaitu di zaman dahulu ada seseorang yang meninggal dikubur, tapi tatkala dikubur masuk kucing ke dalam kuburan. Dikeluarkan kucing itu. Kucing tidak mau, akhirnya dipindah kuburannya. Kucing pun pindah ke kuburan yang digali itu. Begitu seterusnya sampai 3 kali. Kemudian terpaksalah dikubur bersama kucing-kucing itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah dikubur, kedengaranlah, diizinkanlah manusia mendengar, yaitu gertakan kucing menyiksa mayat yang ada di dalam kubur itu. Kemudian ditanyakan kepada istrinya, apakah yang terjadi, apa yang dilakukan suamimu tatkala masa hidup di dunia? Maka istrinya menjawab, dia kalau buang air tidak istinja. Jadi artinya sisa kubur itu akan bisa terjadi karena tidak sucinya dalam beristinja. Nah, saudara-saudaraku, jadi mari kita perhatikan, jangan sampai ada najis pada pakaian kita, badan kita, dan tempat kita sholat itu sendiri. Bahkan bisa juga terjadi tatkala seorang berjalan di jalanan, pakaiannya sampai melewer-lewer ke jalanan, apakah itu celana, apakah itu baju gamis bagi ibu-ibu, itu tidak disadari kadang-kadang juga bisa menyapu tanah-tanah yang ada di sekitar itu. Kita juga tidak yakin bahwa tanah itu akan bersih. Kadangkala di situ ada tai kucing, tai sapi, dan lain sebagainya. Maka itu akan melengket di pakaian kita itu. Kalau kita masih bawa itu untuk sholat, maka itu juga bisa menyebabkan bahwa ada najis pada pakaian kita. Kemudian yang ketiga, saudara-saudaraku, yang menyebabkan dikatakan orang itu sholat tetapi sebenarnya mereka itu tidak sholat, yaitu tidak memperhatikan tatkala dia sholat itu sendiri, rukun syarat di dalam sholat itu sendiri. Ada yang tidak dipenuhi, atau ada yang tidak sempurna, tidak tumakninah satu rukun ke rukun yang lainnya, atau gerakan-gerakan dalam sholat itu sendiri, berdirinya, rukunya, sujudnya, itu harus sempurna. Bagaimana ruku dikatakan harus benar-benar lurus, punggung kita itu harus lurus, bahkan kalau diletakkan gelas di atas punggung itu tidak terjatuh. Bagaimana juga sujudnya, kemudian duduk antara dua sujud, bagaimana jari jempol kita kemana. Nah, itu harus kita ketahui, itu sudah ada di buku-buku fikih. Nah, kemudian juga mata kita kemana. Maka dikatakan dalam sholat itu wajah, mata, dan hati. Wajah kita ke kiblat, mata kita ke tempat sujud, dan juga hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam sholat itu juga kita perhatikan bacaan-bacaan dalam sholat itu. Apalagi Al-Fatihah. Itu harus sempurna, harus tajwidnya harus benar dalam kita membaca bacaan-bacaan di dalam sholat itu. Kemudian hati kita harus berusaha khusyuk, bahwa kita tatkala sholat itu harus ada di hati kita bahwa kita lagi diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita harus berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang berat untuk mencari kekhusyukan itu, tapi paling tidak kita harus selalu berusaha tatkala pikiran kita pergi kemana-mana, kita tarik kembali bahwa kita sedang sholat. Ibaratnya kita naik motor, sedang mata mengantuk, tatkala kita mau jatuh, kita kembali bahwa kita naik motor. Atau tatkala kita berjalan di pematang sawah, mungkin licin, kita mau jatuh, kembalikan. Nah, begitu juga pikiran kita sudah mulai menjalar kemana-mana, maka ingat bahwa kita sedang sholat. Jadi dalam sholat itu harus kita perhatikan, yaitu wajah kita, kemudian mata kita, gerakan-gerakan kita, dan juga hati kita. Nah, selanjutnya, saudara-saudaraku, yang keempat, dikatakan orang itu sholat tetapi mereka itu tidak sholat. Kita sudah tahu dalam hadis Rasulullah SAW, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tetapi masih banyak
orang-orang yang melaksanakan fahsya wal munkar. Dia sudah sholat, tapi dia tidak bisa menjaga hatinya. Dia masih banyak bermaksiat. Ada di hatinya, rusak sholatnya itu karena hatinya masih berpenyakit. Ada kesombongan, ada takabur, angkuh, iri, dengki, hasud, suuzon, ria. Semua penyakit-penyakit hati itu bisa merusak amal sholat yang sudah kita kerjakan. Bahkan dikatakan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa hasud itu bisa merusak amal kita bagaikan kayu, bagaikan api makan kayu, atau di hadis yang lain bagaikan api makan sekam. Makan sekam artinya dedak, di luar tidak kelihatan tetapi di dalam sudah habis. Begitu juga kita kira amal kita masih ada, tapi sudah habis karena perbuatan-perbuatan fahsya yang kita kerjakan. Bahkan bisa juga amal-amal kita itu termasuk amal sholat kita diberikan kepada saudara-saudara kita nanti di akhirat. Kita membawa amal itu, tetapi nanti di akhirat dikatakan bahwa kita termasuk orang yang bangkrut karena amal-amal kita itu diberikan kepada orang lain, kepada si fulan. Karena kita pernah menyakiti hati si fulan, kita menzolimi si fulan, kita membunuh si fulan, maka semua amal-amal kita itu diberikan kepada orang-orang yang kita zolimin itu. Bahkan masih ada orang-orang yang kita zolimin, sementara amal kita sudah habis, maka dosa-dosa orang yang kita zolimin itu ditimpakan kepada kita. Nah, itulah dialog Rasulullah SAW dengan sahabatnya. Bahwa Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, tahukah engkau orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut? Maka sahabat menjawab, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Bukan itu kata Rasulullah SAW. Yaitu orang yang datang nanti di akhirat membawa amal sholat, amal puasa, dan amal-amal yang lainnya, tetapi dia zalim kepada saudaranya semasa hidup di dunia. Kemudian yang terakhir, yaitu dikatakan orang sholat, tapi sebenarnya mereka itu tidak sholat. Dia sudah sholat, tetapi dia masih melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah. Itu adalah dosa yang paling besar, zulmun azim. Bahkan bukan amal sholat saja, semua amal-amalnya akan hapus kalau seorang itu masih berlaku zalim, masih berlaku syirik, walaupun dia sholat. Karena dikatakan di dalam surat Az-Zumar, lain asyrakta layahbatanna amaluka. Jika engkau mempersekutukan Allah, maka akan hapuslah semua amal-amalmu itu. Wala nakunan minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Maka oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, jangan sampai kita berlaku syirik, mempersekutukan Allah. Ada kepercayaan selain daripada Allah, ada kekuatan selain kekuatan Allah. Padahal kita tatkala berada dalam kandungan ibu kita, kita sudah berikrar bahwa Tuhanku adalah Allah. Tapi kita masih menuhankan yang lain. Kita masih dedukunan dan lain sebagainya. Tidak yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Bayyinah dikatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Wal musyrikina, orang-orang musyrik itu, wal musyrik fi nari jahannam, akan berada dalam neraka jahanam dan kekal selama-lamanya di situ. Tidak akan keluar lagi. Maka memang ada penduduk neraka itu yang kekal, ada yang tidak kekal. Yang tidak kekal orang-orang yang masih ada iman pada dirinya tapi maksiatnya banyak sekali, maka itu hanya diazab di neraka sesuai dengan dosanya. Tapi kalau orang-orang yang mempersekutukan Allah, dia tidak tobat sebelum kematian datang kepadanya. Dia tidak minta ampun dan tidak meninggalkan semuanya itu sebelum kematian datang kepadanya. Maka itulah hal yang sangat mencelakakan. Maka juga itulah dikatakan orang itu sudah sholat tapi ibadah sholatnya hapus. Nah, ini saja saudara-saudaraku, yaitu yang dimaksud dengan ada orang sholat tapi sebenarnya mereka itu tidak sholat,
Yang pertama, tidak memperhatikan mandi dan wudunya. Yang kedua, tidak memperhatikan pakaian, badan, dan tempat daripada najis. Dan yang ketiga, tidak memperhatikan dalam waktu sholat itu sendiri. Dan selanjutnya juga tidak memperhatikan bagaimana buah dari sholat itu, dia masih berbuat keji dan mungkar. Dan yang terakhir, yaitu dia masih melakukan kesyirikan. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.